Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 129, soal nomor 12 dan 13. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 12, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan negatif 3 adalah negatif 15 dan nilai dari fungsi itu untuk x sama dengan 3 adalah 9, nilai dari f negatif 2 tambah f2 adalah titik. Apakah yang A negatif 6, B negatif 4, C 4 atau yang D 6? Cara mengerjakannya seperti ini. Oke, langkah pertama kita catat dulu fx sama dengan ax plus b. Di sini ya, fx sama dengan ax plus b. Kemudian yang dicatat lagi ini yang diketahui. Kalau x-nya diganti negatif 3, hasilnya adalah negatif 15. Dan kalau x-nya diganti 3, hasilnya adalah 9. Menuliskannya kayak gini. Yang negatif 3 sama negatif 15 dulu ya. F dalam kurung negatif 3 sama dengan, terus di sini juga sama dengan negatif 15 gitu deh. Sekarang untuk yang x sama dengan 3 hasilnya adalah 9, nulisnya gini, F dalam kurung 3 sama dengan, terus sama dengan lagi 9. Nah yang di tengah ini kita isi ya, maksudnya gini, ini x nya diganti dengan negatif 3, berarti x yang di sini juga diganti negatif 3. Bacanya A kali negatif 3 ditambah B. A kali negatif 3 adalah negatif 3A, ditambah B, ya ditambah B, nulisnya negatif 3A ditambah B. Gitu. Lagi, ini x-nya diganti dengan angka 3. Berarti x yang di sini juga diganti dengan angka 3. Bacanya A kali 3 tambah B. A kali 3, 3A. Tambah B, ya tambah B. Nulisnya 3A tambah B. Gitu loh maksudnya ya. Kalau X bunyinya AX tambah B. Kalau 3 bunyinya 3A tambah B. X-nya ini diganti angka 3. Meletakkannya memang harus di depan kalau untuk angka. Kalau yang di sini tadi X-nya diganti angka negatif 3. Jadi ya, lanjut untuk seterusnya ini kita eliminasi atau kita kurangi aja. Di sini negatif 3A dikurangi 3A adalah negatif 6A. Tahu nggak asalnya dari mana? Nih Kak Sari tunjukin ya. Di kertas buram terpisah aja. Gini, negatif 3A dikurangi 3A. Ini tuh maksudnya kayak gitu ya. Negatif 3A kurangi 3A. Penulisannya kayak gini. Nah, kenapa kok jadi negatif 6A? Karena gini, ini kan punya A, ini juga punya A. Jadi boleh kita tulis dalam kurung, terus A-nya di luar. Nah, yang di dalam kurung angkanya saja. Ada negatif 3. Ini ada lagi negatif 3. Jadinya berapa? Negatif 6. Ya, kan negatif 3 dengan negatif 3 itu jadinya negatif 6. Karena sama-sama negatif, jadi angkanya digabungkan atau ditambahkan saja. Jadi negatif 6. Terus ada A-nya ya ikut, tulisnya negatif 6A. Gitu deh ya. Dari situ asal negatif 6A. Kalau yang ini positif B dikurangi positif B. Karena sama ya jadinya 0. Seperti kalau kita mengurangi 7 kurangi 7 ya 0 habis atau dicoret aja. Sama dengan yang ini negatif 15 kurangi 9, hasilnya adalah negatif 24. Dari mana itu? Kayak gini nih hitungannya ya. Negatif 15 dikurangi 9. Nah ini kan kita bacanya ada negatif 15, ada lagi negatif 9. Karena sama-sama bertanda negatif, nanti hasilnya juga negatif. Tinggal digabung aja, 15 dengan 9 kalau bergabung itu menjadi 24. Kalau Kak Sari di bimbel tuh sering menganalogikannya kayak gini dek. Negatif itu sebagai orang jahat ya. Jadi ada 15 orang jahat, terus ada lagi 9 juga orang jahat. Karena mereka sama-sama orang jahat, berarti berkumpul ya atau ngopi bareng. Sehingga sekarang orang jahatnya jadi tambah banyak, yaitu sebanyak 24. Tandanya negatif ya, karena sama-sama orang jahat. Itu Kak Sari aja ya, ilustrasi atau analogi. Yang penting hasilnya benar.
Oke, negatif 6A sama dengan negatif 24. Berarti A sama dengan ya negatif 24 dibagi negatif 6. Maka ketemu A sama dengan berapa? Negatif bagi negatif positif. 24 bagi 6 berapa? 4. Ya udah ketemu A-nya sama dengan 4. Oke, kalau A sudah ketemu yaitu 4, bisa kita masukkan ke salah satu persamaan di sini. Boleh persamaan yang atas, boleh persamaan yang bawah. Kak Sari pilih persamaan yang bawah aja ya. 3A tambah B sama dengan 9. Nanti kita akan ketemu berapa nilai B. Menuliskannya kayak gini. A sama dengan 4, maka 3A ditambah B sama dengan 9. Terus bawahnya 3A itu artinya 3 kali A. A-nya diganti angka 4 berarti ya 3 kali 4. Ditambah B sama dengan 9. 3 kali 4 adalah 12. Ditambah B sama dengan 9. Nah, kalau mau menghitung nilai B-nya sama dengan, ini 9-nya ditulis ulang, 12-nya ini kita pindah ruas. Kalau mau dipindah ruas, tandanya harus berganti. 12 ini tadi tandanya adalah positif. Pokoknya dia kalau nggak punya tanda negatif berarti dia positif ya. Kalau positif dipindah ruas menjadi negatif. Berarti negatif 12. Atau dibacanya 9 kurangi 12. Berapa 9 dikurangi 12? Yaitu negatif 3. Sudah ketemu ya. Jadi A-nya 4, B-nya 3. Nah, kalau A sama B sudah ketemu, B-nya negatif 3 ya. Kalau A sama B-nya sudah ketemu, sekarang kita masukkan ke rumus fungsi yang paling atas di sini. Fx sama dengan AX tambah B. A-nya kita ganti dengan angka 4, B-nya kita ganti dengan angka negatif 3. Menulisnya gini deh. A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 3 dari hitungan kita ini tadi ya. Maka Fx sama dengan AX plus B gitu. Fx sama dengan A-nya diganti angka 4 ya. Berarti 4 kali X ya 4X ditambah B. B-nya negatif 3 kayak gini. Ini kan masih ada dua tanda yang berdekatan. Salah satu harus dihilangkan. Yang dihilangkan adalah tanda tambah. Jadi nggak usah pakai tanda tambah. Sehingga menulisnya gini aja. Fx sama dengan 4x langsung kurangi 3. Nah ini adalah rumus fungsinya. Ini penting, kenapa? Karena kita perlu untuk menghitung nilai dari F negatif 2 dan F2. Nanti kalau nilai F negatif 2 sudah ketemu, nilai F2 sudah ketemu, tinggal ditambahkan aja. Maka ketemulah jawabannya. Nah, untuk menghitung F negatif 2 berapa, F2 berapa, kita gunakan rumus fungsi yang sudah kita temukan ini tadi. Kak Sari catat ulang. Di sini ya, tadi rumus fungsinya Fx sama dengan 4x kurangi 3. Nah, sekarang kita mau menghitung yang F negatif 2 sama F2. Kalau F negatif 2 caranya gini. Nah, X-nya ini diganti dengan negatif 2. Berarti X yang di sini juga diganti negatif 2. Nulisnya 4 dikali negatif 2. Kalau dikali negatif itu usahakan pakai dalam kurung ya. Kemudian dikurangi 3. Sama dengan 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Dikurangi 3. Nah, berapa negatif 8 dikurangi 3? Ini bacanya ada negatif 8, ada lagi negatif 3. Jadinya negatif 11. Nah, satu lagi untuk yang F2. F2 berarti X-nya diganti dengan angka 2, maka X yang di sini juga diganti dengan angka 2. Ditulis 4 kali 2 terus dikurangi 3 sama dengan 4 kali 2 adalah 8 terus dikurangi 3. 8 dikurangi 3 adalah 5. Nah, tadi dimintanya ditambah ya. F negatif 2 ditambah F2. Ya udah kita tambahkan. F negatif 2 ditambah F2. Berarti sama dengan negatif 11 ditambah 5. Negatif 11 ditambah 5 adalah negatif 6. Selesai. Coba kita lihat di ABCD-nya. Ada nggak jawabannya? Negatif 6. Ada ya, yang mana?
Yang A kita pilih. Gitu deh. Gimana? Bisa ya? Langkah-langkahnya diikutin. Kemudian kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Kak Sari di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Atau nanti aja sekalian tanya jawabnya di dalam grup untuk yang belum gabung. Nanti Kak Sari kasih nomor WA-nya. Silahkan. Tanya jawab untuk soal-soal yang lain juga boleh di dalam grup ya. Oke. Yang penting sekarang kita lanjutkan dulu membahas soal nomor 13. Soal nomor 13. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jika pasangan-pasangan berurutan P, negatif 3, negatif 3, Q, R, 2, 2, negatif 2, dan negatif 2,6 adalah anggota dari fungsi itu, nilai P, Q, dan R adalah titik-titik-titik. Apakah yang A, P-nya 5, Q-nya 6, R-nya 2, atau yang B, P-nya 3/2, Q-nya 8, R-nya 2, atau yang C, P-nya 5/2, Q-nya 8, R-nya 0, atau malah yang D, P-nya 3, Q-nya 6, R-nya 3. Cara menjawabnya begini. Nanti kita tulis dulu rumus fungsi yang ini ya. Fx sama dengan Ax plus B. Kemudian kita gunakan untuk pasangan himpunan yang lengkap ini deh. Ya, pasangan yang lengkap. Ini kan tidak ada hurufnya, semuanya sudah angka. Kalau yang di sini kan masih ada yang belum diketahui, P belum diketahui, ini juga Q belum diketahui, ini juga R belum diketahui. Jadi kita pakai bantuan dua buah pasangan berurutan ini, nanti kita akan ketemu nilai A dan B. Kalau A dan B-nya udah ketemu, nanti gampang menentukan nilai P, Q, dan R. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, tulis aja dulu fx sama dengan ax plus b. Oke, berikutnya kita gunakan ini ya, 2, negatif 2. Artinya kalau x-nya diganti 2, nanti hasilnya adalah negatif 2. Menulisnya gini deh, f dalam kurung 2 sama dengan negatif 2 gitu. Jadi 2-nya taruh di sini, negatif 2 taruh di belakang. Sama satu lagi, ini ya, negatif 2,6. Artinya kalau x-nya diganti negatif 2, nanti hasilnya adalah 6. Kita tulis f dalam kurung negatif 2 sama dengan 6 gitu. Persis kayak langkah yang kita lakukan di nomor 12 tadi. Nah, sekarang untuk tengahnya kita isi. X-nya diganti 2, berarti X yang di sini juga diganti 2. Bacanya A kali 2 ditambah B. A kali 2 adalah 2A, ditambah B ya ditambah B. Kita tulis 2A tambah B gitu ya, sama dengan negatif 2. Udah. Sekarang yang ini, X-nya diganti negatif 2, berarti X yang di sini juga diganti negatif 2. Dibaca A kali negatif 2 tambah B. A kali negatif 2 adalah negatif 2A. Ditambah B, ya kita tulis juga ditambah B. Sekarang kita eliminasi ya, kita kurangi. Nih, hati-hati. 2A dikurangi negatif 2A. Hasilnya adalah 4A. Nah, loh, kok bisa? Bisa. Nih, Kak Sari tunjukkan ya. Di kertas terpisah aja. Jadi 2A kurangi negatif 2A, nulisnya gini, 2A kurangi dalam kurung negatif 2A gitu loh Dek. Sama dengan ini kalau ada dua tanda negatif berdekatan, nyetrum. Tuh bahasanya Kak Sari kalau di bimbel kayak gitu ya, nyetrum. Nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Jadinya ditulis 2A, ini juga 2A. Baca 2A tambah 2A. 2A tambah 2A berapa A? 4A gitu. Makanya ketemu 2A kurangi negatif 2A adalah 4A. Nih, Kak Sari tulis di sini 4A. Oke. Sekarang B kurangi B ya habis. Sama dengan negatif 2 kurangi 6. Nah, kalau negatif 2 kurangi 6 sih simpel aja ya. Negatif 2 kurangi 6. Bacanya ada negatif 2, ada lagi negatif 6. Jadinya negatif berapa? Ya negatif 8. Kan 2 sama 6 tandanya sama-sama negatif. Berarti mereka bergabung atau ditambah saja. 2 tambah 6 adalah 8.
Oke, jadi negatif 2 kurangi 6 adalah negatif 8. 4A sama dengan negatif 8, berarti A sama dengan negatif 8 dibagi 4. Berapa itu? Adalah negatif 2. Benar ya? Negatif 8 bagi 4 adalah negatif 2. Yes, A-nya sudah ketemu, negatif 2. Kita masukkan ke salah satu persamaan di sini, nanti akan ketemu nilai B. Kali ini Kak Sari mau masukin ke persamaan yang atas ini aja ya deh ya. 2A tambah B sama dengan negatif 2. Kalau kamu memilih dimasukkan ke persamaan yang bawah ini juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Coba aja ya. Kak Sari mau masukin ke persamaan yang atas ini. Kita catat A sama dengan negatif 2 di sini. A sama dengan negatif 2, maka oke, ini ya 2A tambah B sama dengan negatif 2 juga kita catat. Nah, sekarang ini 2A itu artinya 2 kali A. A-nya kan negatif 2, berarti 2 kali negatif 2. Menulisnya kalau perkalian negatif pakai kurung ya. Nah, gini. Terus ditambah B sama dengan negatif 2. Oke, 2 kali negatif 2 berapa? Negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 2. Berarti B sama dengan negatif 2, yang kita pindah ruas ini negatif 4. Negatif 4 kalau dipindah ruas menjadi positif 4. Oke, sekarang B sama dengan berapa? Negatif 2 ditambah 4 itu boleh dibaca 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 adalah 2. Oke, jadi ketemu ya. A-nya negatif 2, B-nya 2. Kalau A sama B sudah ketemu, kita masukkan ke fungsi yang di sini. AX tambah B. Oke, kayak gini. A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 2, maka Fx sama dengan AX plus B gitu kan, sehingga Fx sama dengan A-nya ganti negatif 2, berarti negatif 2 ada X nya ya kita tulis X ditambah B, B-nya diganti dengan angka 2. Nih ketemu ya, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan negatif 2X tambah B. Nah ini kita pakai untuk menentukan P, Q, dan R di sini satu persatu. Kita mau cari nilai P dulu. Untuk mencari nilai P di sini ya, persamaan fungsi yang kita peroleh tadi kita salin ulang, yaitu Fx sama dengan mana dek? Ini ya, negatif 2X tambah 2. Kita salin. Oke, nah sekarang ini caranya gini. Kalau X-nya diganti P, nanti hasilnya adalah negatif 3. Tulisnya F-nya atau X-nya diganti P, maka nanti hasilnya adalah negatif 3. Gitu loh. Jadi P sama negatif 3-nya harus tertulis di sini ya. P sama negatif 3. Gitu deh. Nah, sekarang ini X itu diganti P. Berarti X yang di sini juga harus diganti P menjadi negatif 2 kali P. Negatif 2 kali P itu ya negatif 2P. Terus ditambah 2 ya ditambah 2. Tuh ya. Nah, sekarang ini bacanya negatif 2P ditambah 2 sama dengan negatif 3. Berarti negatif 2P sama dengan negatif 3. Ini nih, positif 2-nya kita pindah aja ke sebelah kanan menjadi negatif 2. Nah, dibaca negatif 2P sama dengan ada negatif 3, ada lagi negatif 2, jadinya negatif 5. Negatif 2P sama dengan negatif 5, berarti P sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2. Berapa? Berarti P sama dengan nih, negatif bagi negatif dulu, hasilnya adalah positif. Tinggal 5 per 2. 5 per 2 ya kita tulis aja 5 per 2. Dah dapet. Jadi nilai P-nya adalah 5 per 2. Coba kita lihat di ABCD, ada nggak? Ini ya, P sama dengan 5 per 2. Jadi kemungkinan jawabannya yang C. Karena yang lain P-nya 5, yang ini 3 per 2, yang ini P-nya 3. Satu-satunya yang benar hanya 5 per 2 itu yang C. Ya udah kita pilih dulu. Tetapi sekalian kita buktikan apakah nanti nilai Q-nya benar 8, nilai R-nya benar 0 ya. Kita buktikan sekalian. Sekarang kita mau menentukan nilai Q. Berarti kita gunakan yang ini, negatif 3, Q.
Mirip dengan langkah-langkah yang kita lakukan di sini. Catat ulang dulu, fx sama dengan negatif 2x tambah 2 ya, di bawah ya. Fx sama dengan negatif 2x tambah 2. Nah, sekarang kalau x-nya diganti negatif 3, nanti hasilnya adalah Q. Bacanya gitu. Menulisnya gini, F negatif 3 sama dengan Q. Ya dek ya, negatif 3, Q ya kan nih, negatif 3, Q. Oke, sekarang untuk yang tengah-tengahnya diisi gini, X nya tuh diganti negatif 3, berarti X yang ini juga harus diganti negatif 3. Caranya negatif 2 kali dalam kurung negatif 3. Ya, kalau perkalian dengan negatif usahakan pakai dalam kurung. Terus ditambah 2 ikut. Nah, sekarang dihitung. Negatif 2 kali negatif 3 berapa? Positif 6 atau 6 aja nulisnya. Ditambah 2 sama dengan Q. Nah, 6 ditambah 2 berapa, Dek? 8 sama dengan Q. Kalau dibaca dari sini, Q sama dengan 8. Nah, udah ketemu ya. Jadi Q-nya sama dengan 8. Coba di pilihan jawaban C tadi bener nggak? Bener ya, Q sama dengan 8. Yes. Nah, sekarang tinggal pembuktian satu lagi untuk yang R. Kita gunakan yang ini ya. Kalau X-nya diganti R, nanti hasilnya adalah 2. Sama, kita catat dulu, Fx sama dengan negatif 2x tambah 2. Nah, sekarang ini R sama 2-nya taruh di sini ya. F dalam kurung R sama dengan 2 ya. R2. R2 gitu. Sekarang tengah-tengahnya diisi. X di sini diganti dengan huruf R. Berarti X yang di sini juga diganti dengan huruf R. Nulisnya negatif 2R. Terus ditambah 2 sama. Nah, sekarang negatif 2R ditambah 2 sama dengan 2. Kalau gitu negatif 2R sama dengan 2. Ini aja, positif 2-nya pindah ke sini, Dek. Menjadi negatif 2. Negatif 2R sama dengan berapa? 2 kurangi 2 adalah 0. Oke, negatif 2R sama dengan 0. Berarti R sama dengan ya 0 dibagi dengan negatif 2. Nah, 0 dibagi negatif 2 itu berapa? Ingat aja, 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya tetaplah 0. Jadi udah ketemu ya, R sama dengan 0. Ada di jawaban? Ada ya, di C tadi sudah tepat ya, R sama dengan 0. Sementara pilihan jawaban A, B, dan D ini salah semua ya, R-nya ya, bukan 0. Dah, jadi kita yakin pasti jawaban nomor 13 adalah yang C. Gitu deh, caranya memang panjang, tetapi kalau bisa mengerjakan satu soal seperti ini dengan benar, bukankah kepuasannya maksimal juga ya? Jadi kalian tuh bener-bener paham, hitungan kalian itu bener-bener presisi, gitu aja mikirnya. Kalau lagi sesi belajar nggak perlu buru-buru, yang penting paham dulu. Nanti kalau udah ujian speednya ditambah ya, supaya nggak kehilangan waktu banyak di sana gitu ya. Oke deh, Kak Sari nggak buang-buang waktu lagi, kalian bisa lanjut belajar lagi. Kalau di nomor 12 dan 13 ini ada pertanyaan, boleh di kolom komentar, atau seperti yang tadi Kak Sari singgung ya, di grup. Untuk gabung di grup, chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Silahkan Kak Sari tunggu. Oke, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.